syafaat wa hadza madlabi ya nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, bermula inilah satu fasal. Waman, dan barang siapa istahdatha milka ummatin, barang siapa istahdatha yang baru-baruin, artinya baru milka ummatin, baru punya budak perempuan, ya. Jadi kalau ada orang punya budak perempuan, ini sekali lagi perbudakan untuk saat ini sudah tidak ada, ya. Perbudakan sudah dihapuskan di dunia ini, perbudakan. Dan siapa prakarsa yang menghapuskan budak? Tidak lain dan tidak bukan adalah umat Islam, adalah Islam, ya, agama Islam. Perlu bapak-bapak ketahui, namanya budak itu setengah hewan. Setengah hewan, dia diperlakukan seperti hewan. Dia hanya ya dikasih makan, ya, mandi. Kadang-kadang budak itu dirantai biar enggak lari kemana-mana. Dia kalau kerja diawasin, dirantai kakinya. Dia jalan kemanapun ini dipegangin, kayak orang megangin punten anjing gitu, anjing yang pada kemana-mana. Itu budak. Manusia seperti hewan. Banyak orang yang menyangka perbudakan itu ada di waktu Islam. Ini salah betul. Sebelum Islam, perbudakan itu betul-betul merajalela, Pak, ya. Merajalela betul. Kenapa? Dulu sebelum Islam ada, negara-negara besar seperti Romawi, Persia, Yunani, dan negara-negara besar yang lainnya. Ini yang tiga ini negara besar-besar nih. Romawi, Persia, Yunani. Nah, kalau sekarang Yunani tambah nggak terlalu kedengeran sekarang. Padahal dulu adalah negara besar, kerajaan besar. Romawi, Kaisar. Mereka itu punya budak. Satu raja aja bisa punya budak ribuan budak, Pak, ya, ribuan budak. Jadi kayak raja lagi tidur, yang mijitin berapa budak, yang bagian menyediakan makanan raja berapa budak, yang bagian pokoknya pembantu lah, kayak pembantu. Cuma kalau pembantu kan dibayar, kalau budak nggak dibayar, Pak, ya. Budak itu ya seperti sapi, gimana toh? Sapi itu kan nggak dibayar, kerja nggak dibayar. Tapi sapi dikasih makan, kadang-kadang dimandikan dan dijual. Sama budak itu juga dijual. Kalau dia udah nggak seneng dijual. Makanya kata Kanjeng Nabi SAW, salah satu sedekah yang besar itu adalah memerdekakan budak yang lagi disayangi oleh tuannya. Jadi kalau budak yang lagi disenangi oleh tuannya atau majikannya, maka budak itu harganya mahal betul, Pak. Semaunya dari tuannya, semaunya dari majikannya. Mau dijual berapa baik itu, ya. Ini budak betul-betul lah.
Budak itu seperti apa tuh tadinya? Nih, budak itu ada perang Yunani sama Romawi perang. Nah, ketika Yunani kalah dengan Romawi, maka tawanan-tawanan ini dijadikan budak. Gitu, Pak. Ya. Sama di zaman Islam juga begitu, perbudakan kan masih banyak. Maka ketika kafir Quraisy itu punya budak, kalah perang, maka yang ditawan ini menjadi budak, ya, menjadi budak. Begitu juga sebaliknya, umat Islam kalah, kemudian umat Islam ini ditawan, maka dijadikan budak di sana. Nah, ini masalahnya budak. Makanya, dan alhamdulillah Islam itulah pemrakarsa daripada hilangnya perbudakan saat ini. Udah lama ya. Karena apa? Begitu banyaknya di dalam hadis-hadis Nabi fadilah-fadilah memerdekakan budak. Bapak ingat budak Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ini budaknya Umayyah bin Khalaf, ya. Umayyah bin Khalaf kejam. Mendengar Bilal bin Rabah masuk Islam, maka Bilal ini setiap hari dicambuk, ditaliin rantai lehernya ini, diseret-seret, masya Allah. Di tengah ditaruhnya di padang pasir, dipukul-pukul, ya, sambil dilemparin juga batu sama anak-anak yang di Mekah saat itu, sampai berdarah-darah. Nanti pagi-pagi digeret ke tengah padang pasir, kemudian dia ditelentangin begini, Pak, sambil ditindin batu sehingga dia nggak bisa bangun. Itu berlangsung beberapa hari sehingga ketahuan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, sehingga dimerdekakan, ya. Bahkan pertama-tama yang masuk Islam kebanyakan itu adalah zaman orang-orang budak, Pak. Budak. Kenapa? Karena hanya Islam itulah yang menyamaratakan manusia. Hanya Islam yang tidak ada kasta. Ya, nggak ada kasta. Makanya kalau kan ada jenengan pernah dengar kasta sudra, kasta kasta kesatria, kasta brahmana, ya toh. Ini kalau yang sudra itu yang paling rendah tuh, diinjak-injak, ya. Nah, Islam nggak ada. Kalau Islam itu inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Ini bukan berarti yang paling mulia saya paling di depan, ini tidak, Pak. Enggak. Bisa jadi jenengan paling mulia, lebih mulia daripada saya. Hanya Allah yang tahu kemuliaan seseorang. Makanya saya kalau ada orang sombong, orang adikang, adikung, adiguno, paling benci banget. Insyaallah. Sampai tuh kalau dengar orang sombong, Pak, anyel banget toh. Ada orang nyombongin dirinya sendiri, ya Allah, nggak seneng. Termasuk orang sombong nggak suka sama orang sombong, gitu. Penyakit sombong. Nah, ini nih ya, makanya yang berhak bersombong itu hanya Gusti Allah. Ada yang lagi viral saat ini, ada jamaah mencium kaki salah satu dari Habib, ya. Ya Allah, saya sedih betul. Ya Allah, Habib Jufri
yang jenggotnya nih tebal, ya. Ketika ada orang yang pengen mencium kakinya, dipukul pakai tongkatnya. Ya. Habib Umar pun sama. Ilmunya yang nyata-nyata, seabrek-abrek. Al-Hafidh itu gelar yang bukan sembarangan, Pak. Kayak Hadratus Syekh itu bukan gelar yang sembarangan. Mbah Hasyim Asy'ari Hadratus Syekh itu Kutubus Sittah aja apal beliau. Kitab Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Nasai, Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad. Ya. Imam Bukhari, Imam Muslim. Itu beliau hafal kitab-kitabnya. Bukan hanya Al-Quran aja. Orang mantan napi, ini saya apa adanya aja, dihormati begitu. Masya Allah, sedih saya itu. Kalau jadi jamaah jangan betul kayak begitulah Pak. Mikir, jangan kata mikir. Ya, kalau mencium tangan biasa itu, mencium tangan memang Kanjeng Nabi. Para sahabat mencium tangan Kanjeng Nabi, ya. Bahkan Sayyidina Abu Bakar mertua Kanjeng Nabi cium tangan kepada Kanjeng Nabi, walaupun mertua, karena Kanjeng Nabi, seorang Rasul. Sayyidina Umar mertua Kanjeng Nabi cium tangan kepada Kanjeng Nabi. Tapi nggak pernah saya mendapatkan hadis satupun Kanjeng Nabi dicium kakinya. Tapi untuk saat ini ada fanatik kok buta gitu, boyao mikir gitu. Udahnya saya ngelihat belum tahu kapasitas ilmunya orang yang dicium kakinya itu. Yang saya tahu ketika saya lihat ilmunya hanya pintar mencaci, memaki, menghina, itu doang. Maka saya tolong Anur ini kalau ngundang kiai, ngundang Habib, tolong dilihat di YouTube dulu. Jangan sampai kita kotori majelis maulid, majelis Isra Mi'raj, ya toh, dengan cacian, makian, marah. Ini ceramah kok marah-marah, heran aku teh, heran. Mbok yang santun gitu loh. Islam itu jadinya jelek Pak, di mata orang luar itu jelek. Oh, seperti itu toh Islam. Orang-orang yang suka mencaci, orang yang suka memaki dimuliakan. Akhirnya apa? Islam yang turun derajatnya Pak. Ya Allah, ini lagi viral tuh. Maka saya ngasih tahu kepada jamaah saya ya, jamaah saya, kalau mau mencium kaki, seandainya boleh, orang tua tuh Pak, ibu kita yang berhak kita cium kakinya. Ya Allah, ibu kita itu jelas-jelas wali kita Pak, 100% wali kita, ibu kita itu. Doanya mustajab, termasuk orang tua bapak kita, itu wali kita Pak, doanya mustajab. Guru-guru saya alim-alim, gak pernah. Bahkan kadang kalau dicium beliau tambah gak mau, ya. Nah seperti itu. Ya Allah, kadang-kadang itulah Pak. Karena apa? Keawaman orang itu. Ada orang fanatik sama Habib, ya, sama Kiai enggak? Ada yang kayak gitu Pak. Ya Allah, sama Kiai biasa-biasa dia, salaman biasanya. Kalau sama Habib, wah. Padahal mulianya orang ditentukan bukan keturunan Nabi atau yang lainnya. Tidak Pak. Tetapi mulianya seseorang itu Al-Quran loh Pak. Dari segi yang takwanya, yang paling bertakwa itulah orang yang paling mulia. Walaupun petani, tetapi dia lebih bertakwa, dialah yang mulia di sisi Allah nantinya. Kalau cuma keturunan Nabi itu belum tentu. Udah keberapa turunan itu Pak? Ya toh, berapa turunan? Bisa jadi ngelewar, ya toh? Bisa aja. Dan mereka saling nggak tahu Pak. Oh ini ternyata keturunan ini nggak tahu. Saya pernah duduk bersama dengan
Asegab, Al-Atos, siapa lagi tuh? Yang Habib Al-Idrus jadi satu. Mereka nggak ada yang mengenal. Padahal saudara kalau memang keturunan Nabi. Dari mana jalurnya kan? Oh dari sini loh. Gak ada yang tahu. Bisa aja sampai jadi Habib diam-diam aja. Tiba-tiba ngaku Habib, bisa aja. Ya kan, walaupun memang ada aturan Pak. Ada Alawiyin yang mengatur tentang keturunan Nabi itu. Tapi saya sangat hormat, takdim sama para Habib keturunan Kanjeng Nabi yang punya akhlak. Abah Maulana Habib Lutfi bin Yahya, ilmunya luar biasa, sopan. Ya, itu tuh Pak. Kalau nyium dengkulnya ini mah wajar. Kaki Pak, lama-lama disembah juga nanti akhirnya. Piye karepe ini? Ya toh, ini saya ngomong apa adanya. Ada yang sakit hati terserah, tapi saya sampaikan ini hak. Ya toh, yang mulia itu adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Coba lihat yang dicium kakinya itu ceramahnya Pak. Kagak ada ilmunya. Yang ada mencaci, memaki. Kalau pintar mencaci, memaki, mak-mak itu banyak Pak. Ya toh? Aduh, kadang-kadang jangan ketularan maksudnya. Ya toh? Jangan ketularan. Sedih saya teh ngelihatnya. Kalau jangan muliakan betul-betul tuh. No. Habib Umar Al-Hafidh, Aba Lutfi, Habib Jindan, Habib Ahmad bin Jindan, Habib muridnya Habib Jindan tuh. Itu kan semuanya santun-santun. Habib Munzir almarhum, Masya Allah, salut, ilmunya luar biasa. Ini, walaupun saya ngomong seperti ini ada yang gak seneng, tapi ini saya sampaikan betul. Jangan sampai sampean itu ketularan sama orang-orang itu, orang-orang awam. Itu tabarukan itu Pak Kiai, tabarukan. Gak begitu caranya tabarukan. Kita lihat dulu siapa yang kita tabarukin. Mendingan ke ziarah saya tuh. No, ke wali ya jelas-jelas wali. Pamijahan Pak Panjalu Suryalaya jelas-jelas wali itu. Kok tahu dari mana wali? Yaitu makamnya gak pernah sepi dari orang yang berziarah. Itu jelas wali Pak. Kalau gak kasih Allah gak ada Pak. Kayak makam Kanjeng Nabi, kalau gak corona jutaan tiap orang setiap hari. Ya toh? Makam Bakek sering diziarahi. Dan makam-makam Sunan Bonang, Sunan Gunung Jati ini, Sunan Gunung Jati, Sunan Muria, Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, Sunan Bonang, Sunan Maulana Mala Ibrahim, Sunan Giri, Sunan Ampel, Sunan Derajat. Semua sunan ini jutaan orang Pak. Sehari-hari ribuan orang ngantri orang ziarah. Untuk apain? Mendoakan tuh. Dan tabaruk, ngalap barokah. Itu jelas. Dan kisah-kisahnya mereka adalah jelas. Penyiar agama Islam betul-betul mereka. Nah ini suka mencaci, memaki, dicium kakinya dari Hong Kong. Saya mah apa adanya kalau ngomong kayak begini. Ya toh? Astagfirullah. Di Anur ini kalau ngundang model kayak begitu tuh, yakin walaupun saya guru tetap di sini gak datang saya. Rugi, banyak dosa doang. Kenapa banyak dosa Pak? Yang ada di situ cacian, makian, marah deh. Ini ceramah marah-marah ke priwe itu Pak. Ceramah itu harusnya halus, yang santun. Gitu loh, enak didengar. Nuturin kan yang pelan-pelan, bukan marah-marah. Kanjeng Nabi kagak pernah marah Pak. Kanjeng Nabi selama 9 tahun lebih, Anas bin Malik yang dititipkan ibunya kepada Rasulullah kagak pernah melihat Kanjeng Nabi marah sedikit pun. Walaupun Anas bin Malik, kata beliau, Sayyidina Anas bin Malik yang beriwayat hadis, beliau melakukan satu kesalahan, Kanjeng Nabi cuma senyum, kagak pernah marah. Beliau gak pernah jumpain Kanjeng Nabi marah sama istrinya, gak pernah. Santun. Kanjeng Nabi marah itu kalau berkenaan dengan urgent, kayak agama, kayak gitu. Ya toh? Itu doang. Dan jarang sekali.
Kanjeng Nabi marah. Bahkan yang nyata-nyata menghina Kanjeng Nabi nggak pernah beliau marah. Yang kisahnya itu, yang di pasar Kanjeng Nabi dihina, diolok-olok, Kanjeng Nabi dikatakan orang edan, orang gila, ya toh, disuapinnya Pak orang buta Yahudi, padahal orang Yahudi buta, dia ngomongin kejelekan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi menfitnah Kanjeng Nabi karena dia hanya dengar orang-orang itu Nabi itu begini diomongin. Kanjeng Nabi dengan setia menyuapi beliau, ya, menyiapin yang ujung-ujungnya masuk Islam itu orang Yahudi. Dakwah Kanjeng Nabi seperti itu. Ini mah kagak, yang datang di situ adalah orang-orang baik. Saya yakin yang datang di Maulid itu adalah orang-orang baik, orang-orang pilihan. Kok ceramahnya marah-marah? Yang dimarahin siapa? Yang dimarahin orangnya nggak ada lagi. Yang dicaci maki pemerintah lagi. Astagfirullahaladzim. Mencaci pemerintah sama aja dengan mencaci orang tua, Pak. Ini saya apa adanya. Saya pernah nggak mencaci pemerintah? Kagak pernah. Nah ini masalahnya. Negara kita ini udah pusing. Yang benar tambah dianggap jelek-jelek, yang nyata-nyata salah diagung-agungkan. Ya toh? Ini saya ngomong keras seperti ini kenapa? Biar jenengan sadar juga. Jangan sampai ketiduran lagi ini, ngikutin lagi. Kalau jenengan ngikutin ikut dosa saya, Pak. Saya menjadi guru tetap di sini. Ya toh? Menjadi guru tetap di sini, Gus. Kenapa kamu gak ingatkan itu orang-orang? Ternyata ada yang nyium kaki misalnya. Ikut-ikutan. Saya ikut dosa. Bahkan ya wakil aja kita menunduk ruku sampai kelihatan sujud gitu. Itu haram hukumnya. Ya toh? Haram. Yang berat disujudkan hanya Allah. Ngono lho Pak. Ya toh, wis. Budak. Ini ngomong-ngomong budak ini ceritanya. Jadi jenengan itu mulia Pak. Orang mau ngaji seperti ini. Kadang-kadang udah merasa ustadz gak mau ngaji. Ini penyakit. Padahal ustadz-ustadzan hanya bisa mimpin tahlil doang. Saya ngomong apa adanya. Kalau keras-keras, saya kan udah ustadz, gengsi dong, ngaji dong. Saya itu Pak, ya Allah, kadang-kadang jenengan sebulan saya ngaji toh di Majalengka. Kalau di sini ada ulama semua saya ngaji karena kesibukan saya ngaji yang full, gak bisa sempat ngaji lagi. Tapi saya tetap ngaji kadang-kadang lewat telepon Pak sama guru saya. Kayak saya telepon. Lah ini kadang-kadang udah panggil Pak Ustadz kagak mau ngaji. Aduh, penyakitnya ilmu itu kayak begitu tuh. Padahal ilmunya masih jauh kemana-mana. Saya terus terang belajar, saya ngaji itu 17 tahun pesantren. Saya masih rendah aja Pak, belum. Jadi terus merasa jenengan, wah Pak Ustadz mulia. Ya Allah, tidak Pak, karena saya hanya tugas menyampaikan ilmu saya aja. Yang saya punya itu aja. Ya toh? Saya kemarin dikirimin hati, astagfirullah, sampai nyium kaki begini nih. Kalau nyium tangan mau wajar. Memang itu seharusnya kita pada guru. Ya toh? Siapa guru kita? Man 'allamani harfan, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yaitu orang yang mengajari aku satu huruf wahidan, satu huruf, satu aja, itu adalah guru saya. Silahkan guru saya menjadikan aku menjadi budak atau menjual aku, silahkan, itu hak guru saya. Nah ini nih, nah ini kadang-kadang temennya aja dianggap teman udah biasa aja padahal ngaji. Nah itu kan ada. Walaupun muda, lebih muda itu guru kita, ya toh. Tapi juga jangan berlebihan, ya berlebihan. Ngomong-ngomong budak ini jadi lama nih ya. Gara-gara emosi, tahu nggak? Emosi kok. Wah, Pak Ustadz juga marah-marah. Bukan marah-marah. Saya mengingatkan ini nih kepada jenengan itu biar oh gitu. Saya ngomong seperti ini direkam loh Pak. Ada yang nggak suka. Ya tahu udah nggak suka, biasa. Orang nggak suka itu biasa. Orang jamaah itu belum, yang biasa ngaji aja belum tentu suka kok. Apalagi yang nggak ngaji. Ya udah. Apalagi yang benci banget. Wah makin benci dia. Ya toh? Biasa.
Tapi insya Allah lah jenengan itu mulia semuanya ya Pak ya, mulia di sisi Allah. Haruma, ngomong masalah budak itu perlu Bapak ketahui ada istilahnya budak mudabbar. Siapa budak mudabbar? Budak mudabbar itu budak yang diomongin sama tuannya, kalau saya mati kamu merdeka. Itu tuh, ini mudabbar. Ya, baik budak. Kalau laki-laki kan abdun, kalau perempuan amat. Kamu kalau saya mati merdeka. Otomatis ini namanya mudabbar, nunggu tuannya mati, dia jadi merdeka. Ada budak muba'ad. Apa itu budak muba'ad? Budak yang separuh merdeka Pak. Separuh merdeka. Jadi separuh itu miliknya tuan ini, tapi dia udah separuh, udah merdeka. Ada budak itu mustarokah, yakni budak yang dimiliki oleh beberapa orang. Misalnya bapaknya punya budak, terus dia mati, kan budak ini menjadi barang warisan, sama anaknya 3 diwaris ini. Nah ini namanya budak mustarokah ya. Ada budak mukatab. Budak mukatab ini budak yang dijanjikan oleh atau ada kesepakatan dengan majikannya. Dia bilang sama budaknya, misalnya budaknya namanya Ahmad gitu. Ahmad, kamu bisa merdeka dengan syarat bisa membeli dirimu sendiri dengan harga misalnya 40 juta. Kamu bisa ngangsur selama berapa bulan gitu, maka kamu merdeka. Ini namanya mukatab. Dari budak-budak yang ada namanya umul walad, ini juga budak namanya. Umul walad itu budak perempuan yang dikawini oleh majikannya, kemudian punya anak. Otomatis anaknya merdeka Pak, tapi ibunya belum merdeka, kecuali tuh majikannya ngomong kamu merdeka gitu, jadi merdeka. Dan perlu bapak-bapak ketahui, kalau budak itu nggak perlu dinikah, jadi langsung boleh dikumpulin gitu, langsung boleh dikumpulin. Karena apa? Karena udah dibeli sebenarnya ini budak Pak, udah dibeli, harganya mahal budak. Dan tujuannya biar gak ada akad nikah segala macam itu, tujuannya nanti anaknya biar jadi merdeka. Bahkan nanti kalau udah dikawinin punya anak, terus dia ini si majikannya mati, ini jadi merdeka. Loh ngono loh. Nah seperti itu. Nah ini perbudakan di zaman sebelum Islam, budak atau yang orangnya jadi budak, baik laki-laki ataupun perempuan, masya Allah. Seperti melebihi hewan ya, dikasih makan pun cuma separuh, kadang-kadang justru kerjanya lebih-lebih. Nah sekarang yang akan kita bahas ini adalah ketika seseorang mempunyai budak baru, budak perempuan baru, maka orang ini haram menggaulinya. Tuh, harum alaihi al-istimta'u, ngalap seneng. Ngalap seneng itu apa ya, surah Warubah kemarin, megang-megang ini nggak boleh, apalagi menggaulinya gitu. Kenapa di sini ada aturan hatta yastabri'aha, sehingga dia membebaskannya. Istibro, membebaskannya itu artinya apa?
bebas rahimnya itu betul-betul dalam keadaan kosong. Itu tuh dalam rahimnya nih, dia beli budak perempuan nih, harus ada aturan boleh nanti dikumpulinnya. Di dalam Islam seperti itu. Yang pertama, ingkanat, jika ada itu budak perempuan. Sekali lagi ya, ini kita membahas budak walaupun sudah tidak ada budak, ya, walaupun sudah tidak ada budak, ini sebagai ilmu bagi kita. Dan perlu bapak-bapak ketahui, kadang-kadang perempuan yang dikirim ke Arab Saudi, yang dikirim ke Turki, yang dikirim ke Yaman, yang dikirim ke negara-negara Arab, itu kadang-kadang mereka menganggap itu masih budak, Pak. Itu yang paling ngeri. Terutama orang-orang Badui. Orang-orang Badui tahu, orang